pemirsa, masih di Sapa Pagi bersama Dr. Rizal Adi Kurniawan dari RSUD Campur Darat. Tentunya kita membahas di balik layar IGD. Baik, sebelumnya di season sebelumnya kita sudah sedikit membahas ya tadi mengenai bagaimana sih kalau misalkan ada kecelakaan. Ya, kemudian tadi bisa juga menghubungi call center IGD RSUD Campur Darat. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya dokter ya. Ini mengenai proses pemindahan dokter dari IGD menuju ke kamar ruang rawat inap. Nah, itu alurnya seperti apa nih dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Setian. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah kita terima di IGD, kemudian kapan sih masuk ke rawat inap, kapan sih bisa masuk ke rawat inap? Biasanya banyak pertanyaan dari pasien-pasien kita maupun dari keluarga pasien kita yang, "Dok, ini kapan sih saya dipindah ke ruang rawat inap? Kok lama banget sih?" Nah, Jadi saya jelaskan ya. Jadi semua pasien yang sudah kita obati di ruang IGD, di IGD itu outputnya kan akan berbeda-beda. Ada yang memang langsung membaik, ada yang memang setelah kita observasi agak lama itu cenderung masih mengeluhkan penyakitnya, masih belum stabil seperti itu. Kapan kita pindah ke ruangan? Akan kita pindah sebenarnya kalau misalkan setelah, saya kan tadi jelaskan ya untuk masalah alur sampai konsul ke dokter spesialis. Kalau misalkan sudah terkonsulkan ke dokter spesialis, kemudian sudah dapat feedback, sudah dari dokter spesialisnya sudah menjawab, kemudian ditambah ada tambahan terapi dari beliaunya, biasanya kalau pasiennya sudah stabil itu bisa kita pindah ke ruang rawat inap. Namun apabila pasiennya memang kondisinya belum stabil dan masih perlu untuk dilakukan resusitasi di IGD, ada pengobatan tambahan yang harus dilakukan di IGD, itu untuk proses pemindahannya akan kita undur. Nah, jadi tidak serta-merta setelah kita obati itu akan langsung kita pindahkan ke ruangan. Kenapa seperti itu? Kita menghindari pasien agar tidak jatuh ke kondisi kesakitan yang lebih parah. Makanya kita lakukan observasi lebih lama bagi pasien-pasien yang kita anggap kurang stabil. Jadi, ya itu tadi, efeknya pada pasien ya mau tidak mau harus menunggu lebih lama di IGD, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa kondisi yang memang pasien itu tidak bisa kita pindah segera ke ruang rawat inap. Salah satunya ya kondisi kamar rawat inapnya masih penuh. Nah, memang kita beroperasi kurang dari 2 tahun ya Mbak ya. Jadi memang untuk kamar rawat inap kita masih terbatas. Kita rumah sakit tipe D, jadi memang kamar rawat inapnya juga terbatas. Apabila pasien yang kita terima itu lebih banyak daripada tempat rawat inap kita, pastinya akan menimbulkan suatu masalah. Nah, kalau misalkan ruang rawat inap itu lagi penuh, tidak ada bed yang tersedia, itu ya kita nggak bisa pindah. Mau dipindah kemana? Ruang rawat inapnya juga nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu menyebabkan pasien ya mau tidak mau harus menunggu lebih lama di IGD sampai kapan? Sampai ada pasien yang bisa dipulangkan dari ruangan. Kalau pasiennya sudah pulang dari ruangan, biasanya juga kita segera pindah ke ruangan yang sudah kosong itu, seperti itu. Oke, jadi kalau saya nangkapnya dari yang dijelaskan Dr. Rizal ini ada 2 cara atau prosedur ya. Yang pertama tadi mengenai kondisi. Jadi kondisinya bagaimana? Apakah sudah aman, sudah stabil? Nah, itu baru bisa dipindah ke ruangan rawat inap. Betul. Kemudian yang kedua, mungkin tadi setelah kondisinya stabil, nah ternyata dicek lagi dulu ya dok ya, ketersediaan kamarnya. Nah, kamarnya ini tersedia atau tidak?
Kalau tersedia berarti bisa langsung dipindah begitu ya dok ya? Betul. Kalau tidak tersedia atau mungkin pasiennya full, nah itu harus menunggu lagi, begitu ya dok ya? Iya betul sekali. Jadi prosesnya panjang ya teman-teman ya. Kebetulan juga kemarin saya ada pengalaman juga dokter ya. Kebetulan suami saya sakit, itu masuk di IGD. Wah itu saya di IGD itu lama sekali dok, dari pagi malam tuh baru dipindah. Mungkin ya nggak tahu juga kan, karena kita sebagai pasien kan cuman ini lama sekali nggak dipindah-dipindah. Apalagi kan kondisi di IGD itu kan sangat crowded ya, sangat banyak sekali pasien di situ dan banyak sekali yang butuh tindakan. Sedangkan posisi suami saya ini baik-baik saja, aman. Mungkin masuknya tadi kalau di kriteria yang dokter jelaskan itu masuk di zona hijau, begitu ya dok. Jadi kan mungkin tenaga medis yang ada di sana ini lebih mendahulukan pasien yang di zona merah, begitu ya dok ya? Betul sekali. Okay. Jadi memang kadang itu pasien, yaitu tadi Mbak, berpikir kalau datang ke IGD itu akan langsung ditangani. Padahal kita lihat dulu kondisi pasiennya memang lagi gawat darurat, gawat tapi nggak darurat, atau nggak darurat sama sekali, seperti itu. Jadi kadang dok saya kok datang duluan tapi kok nggak segera diperiksa. Biasanya saya lakukan komunikasi dulu, saya berikan arahan, pengertian kalau misalkan maaf kita di IGD mendahulukan pasien-pasien yang kondisinya lebih gawat, seperti itu. Baru biasanya pasien akan mengerti memang kondisinya beliaunya masih bisa jalan, masih bisa makan minum dengan baik. Nah biasanya seperti itu yang sering kita temukan juga. Nah pemirsa, jadi jangan buru-buru marah nih di IGD kalau misalkan wah ini lama sekali nih kok nggak dipindah-pindah ruangan. Nah, karena kita tahu ya ternyata di balik IGD ini ada proses atau prosedur yang sangat rumit yang baru kita tahu saat kita berbincang dengan Dr. Rizal Adi Kurniawan. Ya, itu semua kita lakukan untuk memberikan rasa aman kepada pasien. Jadi pasien safety itu yang kita dahulukan. Jadi kita tidak mau menambah risiko untuk memindahkan pasien yang kira-kira tidak stabil ke ruangan. Jadi kita stabilkan di IGD dulu, seperti itu. Baik dokter, kemudian dokter terkait pembiayaan dokter. Nah untuk di IGD itu sendiri pembiayaannya seperti apa nggih dok? Oke, jadi di instalasi gawat darurat kita menerima beberapa cara pembiayaan. Yang pertama yaitu umum ya, jadi pasien memang bersedia untuk membayar sendiri. Yang kedua yaitu BPJS. Yang ketiga yaitu jasa harja. Nah, ini ada perbedaan. Jadi untuk pasien umum ya kita terima semua ya, pasien umum. Kemudian untuk pasien yang BPJS, nah dari BPJS aturannya memang untuk pengobatan di IGD hanya khusus pasien-pasien yang masuk ke kriteria gawat darurat. Nah, jadi kalau misalkan ada pasien dia punya BPJS, tapi kondisinya setelah kita nilai itu nggak gawat darurat, bisa pulang setelah kita kasih obat, kita observasi bentar, pasiennya bisa pulang. Nah, itu kalau dari aturan BPJS-nya memang BPJS-nya itu belum bisa dipakai. Jadi biasanya kita tawarkan untuk melakukan pembiayaan secara mandiri atau bayar secara umum seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu pasien-pasien jasa harja, itu bisa kita terima. Pasien jasa harja itu biasanya merupakan pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi ada beberapa kriteria memang bagaimana seorang pasien itu dapat memakai jasa harja, itu ada aturannya sendiri. Nah, kalau misalkan pasien termasuk dalam kriteria itu penerima, jadi bisa kita lakukan pelayanan menggunakan pembayaran jasa harja seperti itu. Biasanya untuk pasien-pasien yang kecelakaan. Kecelakaan ya dok ya. Jadi ada untuk pembiayaannya yang pertama tadi ada umum atau bayar secara mandiri ya dok ya. Kemudian yang kedua ada BPJS dan yang ketiga ada jasa raharja. Nah ini untuk pasien yang kecelakaan. Nah kemudian dok, apabila ada pasien yang mungkin kondisinya ini kurang mampu dok, dan dia ini ternyata dia tidak memiliki BPJS ya dok. Nah itu apakah ada juga dokter mungkin pembiayaan lain selain 3 hal tersebut? Ya baik, jadi untuk masyarakat kurang mampu,
Jadi dari RSUD Campur Darat itu mempunyai program namanya pembiayaan secara SKTM. SKTM itu adalah singkatan dari pembiayaan dengan memakai surat keterangan kurang mampu. Biasanya memang kita berikan kepada pasien-pasien dengan kondisinya memang kurang mampu yang dia membutuhkan pengobatan di rumah sakit campur darat. Pengobatan dari IGD sampai masuk rawat inap, sampai pulang nanti akan dibiayai oleh SKTM itu tadi. Jadi nanti meskipun, jadi kalau SKTM itu beda dengan BPJS. Jadi kalau BPJS kan nanti bisa 100% dibiayai oleh BPJS ya. Jadi kalau misalkan SKTM itu nanti akan ada penilaiannya dari tim kita, dari tim SKTM di rumah sakit. Apakah memang pasien ini diberikan keringanan, berapa persen itu nanti ada hitungannya sendiri. Itu kalau SKTM. Jadi kalau untuk SKTM itu ada timnya sendiri nanti ya dok? Betul, ya? betul. Nah, jadi pemirsa di rumah jika mungkin dalam kondisi yang kurang mampu bisa juga datang ke IGD RSUD Campur Darat Dr. Karneni dengan menggunakan SKTM ya. Jadi di mana SKTM ini belum tentu untuk dibayar full ya. Tadi seperti yang dijelaskan Dr. Rizal. Betul sekali. Oke, baik pemirsa, sebelum masuk ke segmen berikutnya ada pariwara sebentar. Tetap di Sapa Pagi.